Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi ghfirli warhamni. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan kita sampai dengan selesai. Ini merupakan mata kuliah auditing syariah pertemuan yang kedua. Untuk memperoleh keberkahan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini, mari kita sama-sama membuka perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya absen untuk memastikan kehadiran saudara semua. Agung, ya. Bram, ya. Fakri, ya. RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang kedua di sini adalah tentang pengantar pengauditan syariah. Jadi mengapa kita perlu mempelajari pengantar pengauditan syariah? Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu untuk memahami apa itu pengauditan syariah, mulai dari definisi, kemudian pentingnya audit syariah dalam institusi keuangan syariah, kemudian aspek-aspek yang diperiksa dalam audit syariah. Karena tentu berbeda ya antara audit syariah dengan audit konvensional. Dan sebagai bahan ajar atau materi sudah saya share ya, ada beberapa buku dan artikel-artikel ya. Dan tak lupa juga kemarin ada tugas yang wajib untuk saudara buat. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya. Bisa ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Yang kita bahas lebih dahulu tugas yang saudara buat. Silakan nanti presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian ada rekan-rekan yang lain kalau kurang jelas yang sudah dibuat tugas yang kemarin bisa ditanyakan kepada kelompok yang presentasi ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan Bang. Di sini terdapat beberapa tujuan audit syariah. Yang pertama, evaluasi kepatuhan syariah. Ini untuk memastikan seluruh aktivitas lembaga sesuai prinsip Islam. Yang kedua, opini laporan keuangan, memberikan penilaian independen atas laporan keuangan. Yang ketiga, di sini ada informasi akurat. Informasi akurat ini menyediakan data andal bagi stakeholder. Ya, stakeholder itu ada berbagai macam, ada investor, kreditor, dan stakeholder lainnya. Yang keempat, ada peningkatan nilai, meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Sekarang kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan ya. Kemudian bisa bertanya kepada kelompok 1. Mungkin ada materi yang sudah dipelajari di rumah yang kurang saudara mengerti, mungkin bisa ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Delia. Di sini saya ingin bertanya, apa urgensinya dilakukan audit syariah pada lembaga keuangan syariah? Karena dari namanya sudah syariah, harusnya sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ya, itu pertanyaan yang cukup menarik. Keuangan syariah itu seharusnya sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Tapi mengapa masih perlu dilakukan audit syariah lagi? Apakah kita tidak percaya pada syariahnya si lembaga keuangan syariah ini? Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Gina Delia, yaitu audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi untuk memperbaiki sistem manajemen internal. Sudah di Baik, terima kasih.
lebih luar biasa lagi ya. Kita berikan aplaus kepada kelompok. Tentang ruang lingkup audit syariah. Oke, dari materi yang sudah saudara pelajari dengan membuat tugas secara mandiri tadi, ada yang tahu tentang ruang lingkup audit syariah? Saya Nah, silakan. Contohnya seperti audit kontrak, Pak. Audit kontrak itu untuk memeriksa kesesuaian kontrak dengan prinsip syariah. Tentang audit kontrak ya. Jadi tujuannya adalah untuk memeriksa kesesuaian dengan kontrak, prinsip-prinsip syariah ya, untuk melihat apakah kontrak yang dibuat itu sudah sesuai atau belum. Ya, oke ya. Benar ya. Berarti yang pertama adalah audit kontrak ya. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan ruang lingkup dari audit syariah. Silakan. Yaitu evaluasi operasi untuk menilai kegiatan dan operasi lembaga. Evaluasi operasi ya. Jadi akan melihat apakah operasional yang dilakukan oleh lembaga itu sudah sesuai atau belum. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tentang persyaratan auditor dalam melakukan audit syariah. Kira-kira syarat apa yang diperlukan untuk menjadi auditor syariah? Ada yang tahu? Silakan, Mari. Jadi auditor syariah ini diperlukan dia memiliki pengetahuan syariah, Pak. Jadi pemahaman mendalam mengenai tentang hukum syariah dan prinsip-prinsip syariah. Oke, jadi yang pertama tadi tentang pengetahuan syariah. Karena kita tidak mungkin akan memeriksa suatu barang kalau kita tidak ahli dalam bidangnya. Karena yang akan kita audit di sini adalah lembaga keuangan syariah, berarti kita harus menguasai ilmu syariahnya. Kemudian yang berikutnya lagi, ada yang tahu? Ya, mungkin dari yang siapa? Silakan. Silakan. Seorang auditor itu harus memiliki keahlian keuangan karena dia tuh harus menganalisis keuangan dengan tepat. Ya, tentu ini nanti hubungannya adalah dengan audit keuangan ya. Karena audit itu kan macam-macam jenisnya kan. Jadi kalau kita mau mengaudit laporan keuangan, berarti kita harus ahli dalam bidang keuangan. Yang paling tidak apa? Ya, menguasai akuntansi, menguasai PSAK, menguasai standar audit dan selanjutnya. Di sini adalah tentang aspek-aspek yang diperiksa dalam audit syariah. Jadi audit syariah itu mencakup berbagai aspek termasuk pengelolaan resiko. Ya, ada potensi kerugian yang bisa kita hindari dengan kita memetakan resiko. Mana yang paling beresiko terhadap terjadinya kerugian. Ibaratnya gini, kalau dalam di rumah kita ada bak mandi. Ya, bak mandi itu ibaratnya lembaga keuangan atau perusahaannya. Kemudian isi airnya itu adalah keuntungan yang diharapkan. Ya. Kalau bak mandi itu terjadi kebocoran, apa yang akan terjadi? Airnya akan selalu berkurang kan? Kita yang perlu kita mitigasi, perlu kita cari adalah kebocoran itu di mana. Kalau kita sudah tahu tempat yang bocor, nah kita tinggal nambah, selesai. Sudah kita pelajari semua ya, di awal sampai dengan akhir tentang pengantar pengauditan syariah. Karena saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, silakan yang bisa langsung menjawab saja. Dalam melaksanakan audit syariah ini, siapa yang melakukan audit syariah? Siapa yang melakukan audit syariah? Yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Itulah yang akan melaksanakan audit syariah. Bahwa dalam melaksanakan audit syariah ini memang sangat diperlukan ya, audit dilakukan terhadap lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk menilai integritas, yaitu menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ada yang ingin didiskusikan sebelum saya akhiri? Cukup? Oke, kalau cukup berarti perkuliahan kita ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita peroleh membawa keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mari kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Lebih kurang saya mohon maaf.